Mbak, kalau udah ke timur jangan pakai keliling. Udah, aku bawa Excel juga, Indosat juga bawa. Kalau nggak gitu udah berat. Selamat pagi. Sekarang kita berada di Stadion Papua Bangkit. Wah, ini keadaan Stadion Papua Bangkit yang sudah 100%. Nanti ini stadionnya akan digunakan untuk PON Papua 2020. Nah, bisa kita lihat ini VIP-nya. Saya sedang berada di VIP-nya. Jadi sudah berbincang dengan salah satu pengelolanya bahwa materi bangku di sini hampir sama semua kayak di Stora, kayak di GBK. Stadion ini dilengkapi sekitar 37.000 seat. Terus LED-nya ada 8. Beda dengan GBK yang ada 10 line, kalau di sini cuma 8 line. Rumputnya juga ini masih dalam proses pengerjaan. Kayak stadionnya gede ini. Jamnya juga sama, pakai jam Rexeiko. Nah, ini yang bagian dalam Stadion Papua ini udah selesai 100%. Nah, di luarnya itu ada stadion akuatik, ada beberapa venue lainnya juga itu dalam masa pengerjaan, dan diprediksi sekitar bulan Juli 2020 itu akan selesai semuanya. Nah, kita lihat nih rangka-rangkanya kokoh semua ya. Nah, ini VIP-nya di sini. Pak Menpora juga akan berkunjung ke sini. Kita lihat ke sisi sini. Karena dipastikan kita jalur normal aja, jalur normal. Kota, bisa kerja, tapi harus sinar. Sudah pakai single seat semua ya di sini. Bisa kita lihat tuh. Pokoknya ini wah banget dari luar juga. Nah, ini VIP-nya dari kulit ya. Barang-barang itu akan menjadi agak postpone sedikit, diutamakan yang makanan, sayur, terus masyarakat setempat yang mau mudik gitu kan. Jadi challenge pertama begitu di Papua kita akan bicara pengiriman barang. Nah, kemudian yang kedua ya tenaga kerja juga kan. Ternyata memang tenaga kerja di sini kita libatkan beberapa. Tapi untuk pekerjaan yang sistemnya 3 shift, pekerjaan yang sifatnya apa ya istilahnya kecepatan tinggi, ya harus diakui masih banyak diambil dari teman-teman di Jawa, Surabaya atau Makassar. Ya, tapi memang kami punya kewajiban untuk melibatkan tenaga kerja lokal. Berapa banyak tuh Pak Persentase. Perbandingannya rata-rata minimal 10%. Ya, 10% untuk tenaga kerja lokal lah ya. Tapi memang rata-rata masih berpusat di pekerjaan yang sifatnya pertama keamanan, kedua yang misalkan kenek ya istilahnya yang masih kasar begitu udah halusan gitu,
profile dan lain-lain biasanya memang harus menggunakan tenaga kerja yang datang dari Jawa. Mungkin total peaknya sekarang belum terlalu peak. Kalau dari Kementerian PUPR sendiri dengan 3 paket tadi untuk 4 venue, total mungkin kita baru terlibat di sini 400. Dan ini belum mencapai peaknya. Peaknya itu sekitar saya perkirakan mulai November sampai mulai dari awal 2020, Januari sampai dengan Juni. Mungkin bisa mencatat setiap venue itu bisa 300-400 orang. Karena kita punya pengalaman yang sama juga. Untuk bisa memenuhi speed ini, satu venue itu paling tidak sekitar 200-400 orang. Jadi 400 pemuda yang ada Sekarang. di kafe. Iya, 3 venue. Dan paling banyak sekarang, kalau saya ada hampir berimbang lah rata-rata di sini. Ini toiletnya. Sudah juga. Babi ya.